Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bisa berkumpul di masjid ini, dalam majelis ini. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita, yaitu penjelasan tentang isi kitab Munajat, yang mana pada malam hari ini kita berada pada ayat atau surah Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini ayat 54. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr, sampai kepada inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini surah Al-A'raf ayat 54 sampai dengan 56. Ada dua ayat. Kenapa surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56 ini ditaruh di dalam kitab Munajat, dijadikan wiridan? Kenapa? Pasti jadi pertanyaan kita. Karena surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56 ini memiliki fadilah, keutamaan. Biasanya kalau ada fadilah, ada keutamaan, itu dipakai. Berdasarkan beberapa hadis Nabi itu disebutkan surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56 ini, misalnya di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, itu ada salah seorang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini melihat ada beberapa sekelompok orang mengendarai kuda, naik kuda. Lalu ditanya, man antum, siapa kalian ini? Qalu, mereka menjawab, minal jinni, kami ini golongan jin. Nah, ini salah satu manusia yang bisa melihat jin ini. Ka'ab bin Ujrah ini bertanya, ada sekelompok orang naik kuda, man antum, siapa kalian? Qalu minal jin,
kami ini dari golongan jin. Kharajna minal madinati, kami dikeluarkan dari Madinah. Jadi sekelompok jin ini dikeluarkan dari Madinah. Akhrajatna hadhil ayah, kami dikeluarkan karena ayat ini, yaitu surah Al-A'raf ayat 54 sampai dengan 56. Gara-gara dua ayat ini sekelompok jin tuh keluar dari Madinah. Keluar. Mungkin di sini kalau ada jin juga keluar juga nya. Cuma kita kadang melihat. Tapi bila ada dibacakan ayat ini keluaran, berarti itu jin tuh. Kalau ada yang keluar tuh jin. Bila ada yang melihat tuh dibacakan itu keluar, jin tuh berarti. Ada lain lagi sudah. Nah, itu salah satu. Yang kedua, keutamaan yang kedua, ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Abdullah bin Busri berkata, katanya Abdullah bin Busri ini hendak pulang ke rumah. Malam sudah hari. Rumahnya lumayan jauh. Lalu sampai di tengah-tengah perjalanan, di perantauan, kira-kira kayak itulah istilahnya. Lalu Abdullah bin Bisri ini berhenti istirahat. Tiba-tiba datang orang. Siapa ikam? Ujar orang nih, melihat ada istirahat nih kan. Melihat ada orang takutan. Jangan-jangan nih rampok kah, sama orang jahat kah. Lalu dibacanya ayat ini, surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56, inna rabbakumullahu alladzi, dan seterusnya. Lalu ujar sekelompok orang mendengarnya membaca itu tadi, rupanya ada ketuanya, kelompoknya ada ketuanya, ada pemimpinnya, memerintahkan dengan salah seorang anggotanya, tolong dijaga ini, amankan, lindungi dia. Ayo bayangkan, kita dapat membayangkan di sini dengan ayat ini, satu, Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari gangguan jin. Itu satu. Yang kedua, Allah menjaga kita dari gangguan manusia, baik jin maupun manusia. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, kalau kita hendak tidur malam lalu dibaca ayat ini, surah Al-A'raf 54 sampai 56, kalau mau tidur baca itu, maka Allah akan mengutus satu orang malaikat menjaga kita tidur guring, dan insya Allah kada kamalingan, kada maling. Nah, berkat ayat ini beberapa fadilahnya, makanya dijadikan wirid di dalam kitab munajat ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapat fadilahnya nih, dijauhkan dari gangguan jin, bahkan gangguan manusia yang mau berbuat jahat. Nah, kemudian tafsirnya, penjelasannya, surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56 ini sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid. Maka kita coba mengkaji ilmu tauhid dari ayat ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Di mana letak ilmu tauhidnya? Letak ilmu tauhidnya di sini menunjukkan bahwa satu, Allah itu wujud, Allah itu ada.
Buktinya apa? Adanya langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi tadi? Allah. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ada Allahnya yang menciptakan langit dan bumi. Ini tanda. Langit dan bumi ini tanda bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Allah ada. Biasanya bukti itu cukup satu, itu kuat sudah bukti itu. Apalagi banyak buktinya, maka lebih menguatkan lagi. Langit ada, bumi ada, beserta isi-isinya. Antara langit dan bumi ada makhluk-makhluknya. Banyak berarti bukti. Oh, sudah sangat yakin berarti Allahnya ada. Allahnya wujud. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa itu lain 6 hari itu lain. Lain 6 hari kita nih lain. 6 masa di sini macam-macam menafsirkannya. Ada yang mengatakan 1 masa itu 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1 masa itu 50.000 tahun. Kalau 1000 aja umpamanya kali 6, 6.000. Kalau yang benar 50.000, 50.000 kali 6. Berarti 300.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Itu baru langit buminya, kita belum lagi. Kita belum lagi. Kita manusia ini proses penciptaannya yang terakhir. Terakhir manusia nih. Langit sudah dibentang, bumi sudah dihamparkan, binatang sudah berkeliaran, malaikat sudah ditugaskan, baru kita manusia terakhir diciptakan oleh Allah. Kenapa kita manusia ini terakhir proses penciptaannya? Karena hakikatnya langit, bumi, binatang, malaikat semua itu adalah untuk kita manusia. Gasan kita sebenarnya. Maka kita ini bisa menundukkan gajah yang ganal. Itu gasan kita manusia juga, jadi sirkus. Padahal ganal gajahnya kuat. Harimau, singa yang ganas tunduk juga dengan manusia, sirkus. Malaikat gasan manusia juga. Rakib atid mencatat amal baik buruk. Siapa yang dicatat amal baik buruknya? Manusia. Nukar nakir di dalam kubur, jadi tim audisi penyeleksi kita. Siapa yang diseleksi? Manusia juga. Manusia, semuaan malaikat gasan manusia, pelayan kita semua. Nah, jadi kita proses penciptaannya terakhir. Jadi langit bumi ini salah satu tanda menunjukkan bahwa Allah itu wujud. Maka muncullah di dalam sifat 20 sifat yang pertama wujud, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di 'arsy. Nah, ini nih. Kemudian tauhidnya ulang supaya kuat. Istawa di sini kalau diartikan ke kita bahasa Indonesia itu duduk. Duduk kayak ini, nah istawa. Duduk. Ini istawa. Maka ada yang mengatakan Allah di mana? Ya di 'arsy. Apa dalilnya? Ini tadi salah satu dalilnya. Tsummastawa 'alal 'arsy. Allah istawa di 'arsy. Berarti saat ini Allah duduk di 'arsy. Ada yang meyakini seperti itu. Tapi kita
ahlu sunnah wal jamaah kada kaya itu pemahamannya. Nah di sini lalu muncul sifat Allah yang lain, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau dalam ayatnya itu laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi umpamanya Allah istawa di aras, duduk di aras, kita kada boleh membayangkan oh sama nang kayak kita ini duduknya, kada boleh. Itu bisa berkafiran hukumnya. Menyamakan Allah dua kita terlalu benar. Allah sama lawan kita manusia. Nah, lalu apa i'tikad ahlu sunnah wal jamaah? Istawa 'alal 'arsy di sini yaitu Allah menguasai arsy. Allah yang menguasai arsy. Kita tidak berani menyebutkan Allah duduk di arsy. Kita tidak berani menyebutkan bahwa Allah itu tinggal di arsy sana. Kada wani kita, kada boleh. Mulai bahari ulama kita sudah melajari ini lewat pelajaran tauhid sifat 20. Makanya kita belajar tuh, harusnya kita belajar itu supaya i'tikad keyakinan kita benar. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Kayak lampu, ada yang mengeteknya menghidupi, ada yang mematinya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan ini menunjukkan juga bahwa Allah itu hayat, sifat hayat yaitu hidup. Kada mungkin orang mati kawa mengetek lampu. Orang nih meninggal di kuburan sana kawalah mengetek lampu di masjid. Kedida sejarahnya. Kalaupun hantu juga jin, berarti jinnya kan hidup. Mun orang meninggal di sana, bangun keluar dari kuburan, pojok-pojok ke masjid mengetek lampu, biasalah teridalah seumur-umur ada. Berarti Allahnya hidup. Kenapa? Ada yang mengetek alam dunia. Kena malam, kena siang, kena kadap, kena terang. Berarti Allahnya hidup. Hidup. Pohon bisa bergoyang-goyang, ada yang menggeraknya. Tentu yang menggeraknya ini orangnya hidup. Kada mungkin mati, mustahil. Nah, di sini muncul sifat Allah, sifat hayat, hidup Allahnya. Dalilnya salah satunya ini tadi, yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena matahari terbit tenggelam, bulan kayak itu juga muncul tenggelam, bintang kayak itu juga timbul tenggelam. Siapa yang memunculkan, siapa yang menenggelamkan, siapa yang menerbitkan, siapa yang menenggelamkan? Tentunya hidup orangnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat hayat, ada, berarti Allah mustahil Allah mati. Ya Allah, mustahil Allah mati. Maka cerdasnya ulama bahari, cerdasnya ulama kita dahulu bisa menyimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran ini keluar sifat-sifat Allah: wujud, qidam, baqa, makhlafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, qalam, sampai
keluar mencungulan sifat 20 nih. Padahal di Al-Qur'annya menunjukkan Allah itu wujud, kadeda bunyinya itu. Tapi muncul sifat wujud di dalam sifat 20. Kenapa? Karena kecerdasan ulama kita bahari, diberi ilham, diberi petunjuk oleh Allah. Kita saat ini hanya menikmatinya dan mempelajarinya. Tujuan ulama kita dahulu memunculkan sifat 20 ini supaya lurus tauhid kita, supaya benar i'tikad kita, supaya pas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya bila mengkaji ilmu tauhid, puncaknya yaitu akan muncul kedekatan kepada Allah dan akan muncul ketawaduan, kerendah dirian. Ini puncak ilmu tauhid itu. Kenapa? Dengan ilmu tauhid tadi yang kuasa itu hanya Allah. Kita kadeda kuasa apa-apa. Berarti yang hebat itu Allah. Kita ini berarti kada hebat. Kalaupun kita disambat hebat, disambat baik, disambat bagus, itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa berpikiran seperti itu biasanya orang mengkaji ilmu tauhid sifat 20. Bila orangnya rendah hati, tawadu, itu biasanya dah ilmu tauhidnya tuh mantap sudah biasanya. Kenapa? Inya meyakini Allah aja yang hebat, Allah aja yang kuasa, inya kada. Berarti biar pejabat kada boleh harat. Kenapa? Yang harat itu Allah. Pejabatnya aja kada boleh harat, apalagi pembantu pejabatnya hendak sombong. Pejabatnya aja kada boleh sombong, apalagi pembantunya. Aku ngejar pembantu pejabat, sombongnya pembantunya. Pejabatnya aja kada boleh sombong. Aku ne orang sugih itu nah kada boleh sombong loh. Karena yang kuasa, yang hebat, yang kaya Allah. Orang sugih kada boleh sombong. Pembantunya kada boleh juga sombong. Ini pembantunya sombong. Apa tuh pembantu orang sugih itu ya sombong juga. Orang sugihnya aja kada boleh sombong. Aku ne pelayannya ulama, pelayannya kiainya aja kada boleh sombong. Ini aku ini parak lawan kiai itu aja. Ini sombong benar, bayar parak do kiai itu sombong. Kiainya tuh kada boleh sombong. Parak do kiainya sombong. Nah, berarti belum pas kajian ilmu tauhidnya. Atau ada pejabat, atau ada orang sugih, atau ada kiai sombong semuaan, berarti belum belajar ilmu tauhid. Atau sudah belajar tapi belum tuntas lagi belajarnya. Ada pejabat sombong, belum belajar, berarti sifat 20. Ada orang sugih sombong, belum belajar lagi sifat 20. Ada kiai, ada ulama sambatannya, ada ustadz sambatannya sombong juga, berarti belum belajar sifat 20. Bilanya masih merasa harat, harus dihargai, harus dihormati, berarti perlu mengkaji dahulu benar-benar ilmu tauhid atau sifat 20, supaya tumbuh kedekatan dengan Allah dan tumbuh ketawaduan, kerendah dirian kita. Nah, ini beberapa penjelasan surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Insyaallah kita sambung minggu depan.